Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 8 April 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kuasa Jamahannya. Firman Tuhan terambil dalam Matius 20 ayat 29 sampai dengan ke-34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam, namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti memanggil mereka, lalu berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang kuasa jamahan Yesus dan motif Yesus mengapa menjamah dan menyembuhkan berbagai macam dalam persoalan hidup dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Kuasa jamahan Yesus, kita tahu dengan jelas konteks di dalam ayat Alkitab ini. Ada dua orang buta yang kemudian ditemui oleh Yesus tatkala keluar dari kota Yeriko. Dan ada banyak orang yang berbondong-bondong juga mengikuti dia. Dan orang buta itu juga ada di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus itu lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Mari kita melihat prosesnya. Orang buta ini tentu akan kalah sewaktu berdesak-desakan, berbondong-bondong dengan orang banyak. Karena yang berbondong-bondong dengan orang banyak itu, sekalipun mereka punya mata normal, mereka pun berdesak-desakan. Dan belum tentu bisa bertemu dengan Yesus, menyampaikan keluh kesah dan persoalan mereka. Tetapi orang buta ini tentu kalah. Dan tentu itu dalam kondisi hiruk pikuk. Semua orang berteriak, semua orang bersuara. Lalu siapa orang buta ini? Suaranya tentu akan tenggelam dan tidak terdengar. Tetapi orang buta ini berseru, berkata kepada Yesus, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Saya meyakini bahwa suara kedua orang buta ini itu secara kemampuan telinga mendengar tidak terdengar. Tidak terdengar. Tetapi Yesus tentu punya hati yang berbelas kasihan, terdengarnya mungkin sayup-sayup. Dan kemudian Yesus merespon kedua orang buta itu sebelum kemudian merespon orang yang berbondong-bondong mengikuti dia yang jumlahnya banyak. Karena kalimatnya pun adalah berbondong-bondong, bukan satu dua orang, berarti jumlahnya besar, jumlahnya banyak. Minimal 20 orang kalau kita sebut secara angka. Lalu orang buta itu berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Dalam keadaan sayup-sayup karena hati yang mencintai, hati yang ingin menolong. Lalu Yesus berkata, "Apa yang kau kehendaki dariku?" Lalu kedua orang buta itu sama seperti mewakili kita. Sewaktu kita punya persoalan hidup, kesulitan hidup, bukankah kita juga berteriak cara yang sama, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Aku punya persoalan. Bantulah aku sehingga aku terlepas daripada persoalan ini." Demikian juga kedua orang buta itu menyampaikan permasalahan hidupnya yang sangat luar biasa, yaitu kebutaan. "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Yesus menjamah mereka, seketika itu juga mereka melihat lalu mereka kemudian mengikuti dia. Sahabat seperjalanan, apa yang kita pelajari pada bagian renungan ini? Yang pertama adalah kuasa jamahan daripada Tuhan Yesus. Tidak bisa diragukan lagi, Yesus tidak hanya manusia biasa yang tidak berdosa, tapi adalah Allah yang datang ke dalam dunia sebagai manusia. Keberadaan Yesus punya kuasa di atas segala kuasa karena pribadinya dia adalah Tuhan. Dia punya kuasa, dia punya kemampuan segala-galanya. Tetapi ada hal yang jauh lebih penting daripada kuasa Yesus, yaitu hati dan cintanya Tuhan buat manusia yang berdosa. Jadi artinya, tatkala kuasa itu tidak diiringi oleh cinta dan kasihnya Yesus, maka Yesus tidak akan melakukan. Punya kuasa tapi biarkan saja kedua orang buta itu berteriak-teriak minta tolong. Kalau Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan,
maka tidak terjadi tindakan orang buta bisa melihat, maka tidak akan terjadi orang lumpuh bisa berjalan, maka tidak akan terjadi orang kusta disembuhkan. Kalau Yesus hanya punya kuasa tapi tidak memiliki cinta dan kasih, maka Yesus tidak akan melakukan jamahan. Di dalam hal ini apa pelajaran yang kita dapatkan? Sahabat seperjalanan, kita bukan Tuhan Yesus, tapi di dalam diri kita. Kita punya kemampuan, punya potensi, punya karunia, punya kelebihan, punya bakat. Segala hal yang ada pada diri kita itu adalah berbicara tentang potensi. Itu kuasa, kemampuan. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan, bagaimana kita supaya mengikuti teladan daripada Kristus setelah kita diberkati oleh Allah? Maka itu tidak cukup. Sewaktu kita dipanggil, Tuhan sudah menjamah kita, kita dipanggil untuk menjamah orang lain. Maka segala apa yang kita punya tidak akan cukup kalau kita tidak punya cinta kasih. Seseorang yang mungkin terbatas ekonominya, tetapi hati cintanya sangat besar, dia akan mampu menolong orang lain dengan semampu yang dia miliki, dengan keterbatasan yang dimiliki. Tetapi tidak menjamin orang yang diberikan kelimpahan kekayaan, kelimpahan kuasa, kelimpahan pengetahuan, dan berbagai macam hal potensi yang ada. Apakah dia akan berbagi berkat? Apakah dia akan membantu orang lain? Apakah dia akan menolong orang lain? Apakah dia peduli kepada orang lain? Tidak pernah akan terjadi kalau di dalam hatinya tidak ada cinta dan kasih Kristus. Maka dia tidak akan tergerak, apalagi melakukan kemauan menjamah. Orang-orang yang hebat adalah bukan karena punya banyak, tetapi karena dia punya hati yang mencintai. Dia mampu melakukan hal-hal perkara-perkara indah, memberkati orang lain dalam segala keterbatasannya, tapi cintanya sungguh luar biasa. Maka ada banyak tindakan-tindakan yang di luar akal. Ada orang biasa bisa melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Ada orang biasa yang dipakai oleh Tuhan untuk bisa memberkati orang banyak. Apalagi kalau kita diberikan berbagai macam potensi yang besar dalam diri setiap sahabat seperjalanan. Kemudian kita pun punya cinta kasih yang datang dari Yesus. Ketika dua hal itu berpadu menjadi satu, maka kita akan menjadi pribadi yang tidak hanya diberkati oleh Allah, tapi kita melakukan tindakan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita menjamah orang lain, kita menemui orang lain, kita membantu orang lain di dalam segala kesulitan dan kesusahannya. Tidak hanya dalam bentuk finansial, mungkin nasihat, mungkin bimbingan, mungkin memberikan perlindungan, rasa aman, mungkin jengukan, mungkin melawat. Mungkin juga memberikan telinga untuk mendengar, lalu mendoakan. Agar setiap orang yang ditemui oleh kita bisa jamah di dalam kasih Tuhan. Kita memberitakan tentang Kristus yang luar biasa. Kita menjadi mediator, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan saat itu, jamahan Tuhan terjadi melalui diri kita masing-masing. Dengan demikian sahabat seperjalanan, sewaktu kita belajar hari ini, kita tidak cukup hanya berbicara tentang kuasa Yesus yang menjamah, tetapi juga ada cinta kasih Yesus yang punya keinginan dengan bulat hati, dengan bulat cintanya kepada setiap manusia berdosa, agar kuasanya itu dinyatakan untuk setiap permasalahan yang ada dalam setiap hidup sahabat seperjalanan dan hidup pribadi saya sendiri. Dengan demikian sahabat seperjalanan, jadilah pribadi yang tidak hanya punya kuasa tapi juga punya hati yang mencintai. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, berkati kami semua untuk firman yang sudah kami pelajari. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.